قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Qala, lanjutan dari yang kemarin soal suami berpoligami ya. Wa idza arada man fi asmatihi zawjatus safara aqra bainahunna wa kharaja as-safara billati takhruju lahal qur'ah. Yani bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan ia hendak untuk bepergian keluar, bepergian entahlah kemana, dan ingin membawa salah satu istrinya, maka bagaimana yang harus ia lakukan? Aqra'a bainahunna, maka ia itu harus mengundi mereka, dan ia keluar atau berpergian dengan istri yang tertera dalam undian tadi. Jadi kalau ada orang mau bepergian istrinya lebih dari satu, diundi, yakni pakai kocokan pakai dikocok, kemudian nama yang keluar dari undian itu, misalnya si A namanya Mila, yang nomor 2 namanya Laila, yang keluar Laila, ya, maka yang diajak untuk bepergian itu yang Laila. Maka wala yaqdi az-zawjul musafiru lil mutakhallifat muddat safarihi dhahaban. Dan seorang suami yang bepergian bersama istri yang telah keluar dalam undian itu tidak usah mengqadha waktu perjalanannya pada istri yang ia tinggalkan di rumah. Ini dalam contoh tadi, yakni kalau misalkan seperti halnya gimana ya, kan Laila dibawa keluar, maka Milanya gak usah diganti waktunya. Maksudnya gimana ya, kan misalkan dari sini ya, dari rumah saya ke Jember, ke Jember itu kan waktunya 2 jam sampai 3 jam lah. Nah, waktu perjalanan yang saya tempuh dari rumah nyampe ke Jember selama 3 jam itu tidak usah dikodok waktunya. Wala fa'inu sholama qasadahu sara muqiman, waktunya tidak usah dikodok. Tapi kalau misalkan suami tadi nyampe ke tujuan yang ia tuju, yakni ke Jember misalkan tadi, wasara muqiman, dan ia menginap di Jember, bi anna wa iqamatan mu'assaratan awwal safari, ya seorang suaminya niat untuk jadi orang mukim, untuk jadi untuk menginap di sana. Entahlah niatnya itu mau menginap memang di awal perjalanan memang mau menginap, ataupun ketika nyampe ke tujuan udah berniat mau menginap, atau qabla wusuli, ataupun di tengah perjalanan sebelum ia nyampe ke tujuan sudah berniat misalkan, maka qadha muddatal iqamati insa kana al-mashhubata ma'ahu fi safar kama qalahu al-Mawardi. Nah, menurut Imam Mawardi, maka suami tadi yang yang berniat untuk menjadi mukim, yang berniat untuk menginap bersama dengan istrinya di Jember misalkan, maka ia tuh harus mengganti waktu pada istri yang ia tinggalkan selama ia menginap di sana, menginap di tempat tujuannya. Cuma dengan syarat insa kanal mashubat ma'ahu, kalau misalkan suami yang nyampe ke tujuan itu memang berdiam dengan istrinya, artinya tidak misah loh. Contoh ya, saya ke Jember bawa Laila, misalkan istri saya namanya Laila, saya ke Jember bawa Laila, kemudian nyampe Jember saya niat untuk nginep di sana terus sekamar sama Laila. Nah, maka ya nanti kalau misalkan pulang, saya harus mengganti waktu yang saya tempati, waktu yang saya lalui bersama Laila di Jember. Ya kalau misalkan enggak bersama sama istri, misalkan enggak sama Laila dalam contoh tadi, cuma misah, sayanya di hotel, Lailanya di rumahnya orang tuanya misalkan, maka gak usah diganti. Itu menurut Imam Mawardi. Kalau misalkan yang harus diganti itu kalau misalkan nginepnya
itu bersamaan, yakni dalam satu tempat. Kalau misalkan lain tempat, jadi gak usah diganti waktunya. Wis paham ya? Wa illa lam yaqdi. Kalau misalkan sama seperti tadi, kalau misalkan gak bersama, maka gak usah diqadha. Amma muddatur ruju' fala yajibu 'ala az-zawji qada'uha ba'da iqamatihi. Yani waktu ia berangkat ke Jember dan waktu ia pulang dari Jember, itu gak usah diganti waktunya. Ke Jember 3 jam, pulang dari Jember 3 jam. Maka selama 6 jam itu gak usah diganti. Yang diganti apanya? Yang diganti itu adalah waktu yang ia tempati ketika nyampe tujuan. Kalau misalkan ya sehari, ya ganti waktunya sehari. Kalau misalkan 2 hari, ya ganti juga 2 hari pada istri yang ia tinggalkan di rumah. Wes. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassatan hatman khassaha hatman walau kanat amatan wa kana 'inda zawji ghairul jadidah wa huwa yabidu 'indaha bi sab'i layalin mutawaliyatin in kanat tilkal jadidatu sayyiban. Ada suatu penjelasan lanjut ketika ada seorang suami beristri lagi dengan istri yang baru, menikah lagi dengan istri yang baru, misalkan baru nikah, walau kanat amatan, walaupun istri tadi itu adalah seorang budak perempuan. Wa kana inda zawji ghairul jadidah, suami itu memang sudah punya istri sebelumnya, memang ada istri pertama, mau menikah dengan istri yang baru. Wa huwa yabitu indaha bisam'i layalin mutawaliyatin in kanat tilkal jadidatu tazayyiban. Kalau misalkan nikah baru ya, nikah baru, maka ya seorang suami harus menginap selama 7 hari berturut-turut. Jika orang baru yang ia nikahi merupakan seorang perawan. Falau farraqal layali binaumihi lailatan, ya gak apa-apa dong. Ya karena istri baru ada pengecualian. Jadi walaupun tidak membagi waktu, misalkan kan dibagi selama seminggu 3 harian, kayak satunya keluar gitu, nggak apa-apa. Walaupun karena ini istri baru gitu loh, jadi walaupun sudah 7 hari berturut-turut menginap di rumah istri yang baru itu gak apa-apa hukumnya. Falau harraqal layali binaumihi lailatan 'indal jadidati wa lailatan fil masjidin, masalan lam yuhsab laha dzalik. Ya, kan di sini kan dianjurkan untuk menginap selama 7 hari. Lah, selama di antara 7 hari itu ia itu pernah menginap di luar, maka hari yang pernah menginap di luar itu tidak dihitung loh. Contoh ya, 3 hari nginep di rumah istri yang baru, terus setelah 3 hari ia nginep di masjid ataupun nginep di mana dah di luar, nginep di hotel misalkan selama 1 hari ataupun selama 2 hari, maka yang 2 hari ini tidak diperhitungkan, jadi dilanjut nanti. Dilanjut berarti kurang 4 hari lagi gitu di rumah istri yang baru. 2 hari yang ia menginap di luar itu tidak diperhitungkan, anggaplah tidak ada gitulah. Bal tufil jadidatu haqqaha mutawaliyan wa yaqdi ma farraquhu lil baqiyat. Ia itu harus menyempurnakan waktu untuk berturut-turut kepada istri yang baru, wa yaqdi ma farraquhu lil baqiyat, dan sesuatu yang ia pisah, sesuatu atau waktu yang ia pisah dari rumah tadi kan, dalam contoh tadi kan 2 hari, maka ia harus menggantinya pada istri-istri yang sudah lama gitulah. Ya mungkin sekian, kalau gak paham mohon dipertanyakan. Ya, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.